hari ini ramai banget studio ya. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Semangat ya, mudah-mudahan semuanya semangat seperti semangat yang ada di studio. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Hari ini ditemani oleh Gary dan volumenya sekarang sudah bagus ya, udah kencang volumenya. Oke, baiklah. Ada beberapa bintang tamu juga yang sudah hadir untuk berbagi kisahnya. Tapi kita pojok dulu untuk membahas apa yang kita highlight hari ini. Berita-berita di luar sana yang menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jangan terlalu lembut gitu, Mike, deng. Oke, yang kita highlight apa? Dari Arafah ya. Arafah ini kemarin dia curhat di story Instagramnya maupun juga di TikToknya. Gitu ya, dan dia kayaknya sedih atau shock gitu. Bikin heboh, Arafah Rianti menangis di Instagram story usai dilabrak 5 cowok. Serem banget ini ya beritanya ya. Ini kan perempuan kecil begini dilabrak 5 cowok. Ada apa sih? Di TikToknya sih ada keterangannya. Jadi dia itu cewek secupu ini dilabrak 5 cowok. Semoga segera terselesaikan masalahnya ya Fah. Ini gitu ya. Dia bilang kalau di TikTok tulisannya adalah dilabrak tetangga gara-gara punya mobil 3. Kayak gitu. Ini mobil 3 tuh siapa aja yang make sih? Kok aku jadi kayak tetangganya ya. Coba lihat. Nah, di postingan itu kemudian ada beberapa netizen yang komentar dan itu dibalasin juga sama Arafah ya. Salah satunya ini. Pasti yang satu parkir di depan rumah kan, garasinya cuma muat 2 mobil, terus ketawa. Terus Arafah bilang, banyak yang parkir di jalanan, katanya gitu. Arafah, dipisah sama jalanan karena menunjukkan tempat. Oke lanjut, habis itu ada lagi yang komentar. Terus lu ikutan, gitu. Habis itu dijawab lagi sama Arafah. Maksudnya bukan jalanan yang buat lalu lalang orang banyak. Di samping rumahku juga parkir di depan, gimana sih? Di samping rumahku juga parkir di depan rumahnya. Dan gak kenapa-kenapa, aku mau spill video fullnya tapi nanti aja. Oh maksudnya tetangga samping itu kayak parkir depan rumahnya. Rumahnya siapa? Ini seperti jadi bahasa Indonesia ya, nya itu siapa? Ya. Tapi mungkin gini kali, dia parkirnya pas di depan pagar tetangganya kali. Jadi pas mau belok, bingung kan gitu kan. Gitu. Iya. Aku dulu juga punya ada tetangga kayak gitu tuh. Masalahnya dia nanggung banget gitu. Jadi kalau aku punya tamu parkir ke sini nggak bisa, ke sini susah gitu ya kan. Gitu. Nah ini rumah yang mana sih Arafah? Kemarin kita sempat wawancara di bulan April 2024. Arafah emang punya rumah baru di daerah Jagakarsa. Tapi dia masih tinggal di daerah Depok. Sementara yang di daerah Depok itu memang nggak ada lahan parkirnya dan dia memang sewa tanah buat parkir. Nah coba kita lihat cuplikannya seperti apa. Katanya kamu ngajak adek kamu tinggal sama kamu, itu cuma konten doang atau beneran? Oh itu mah beneran. Oh, itu Tapi beneran? ini tuh rumahnya benar-benar kosong. Aku tinggalnya di rumah aku yang di Depok. Ya, Ibu sama ayah aku tinggalnya di Cilangkap, ada di daerah Cibinong. Rumah sendiri? Rumah sendiri. Rumah aku. Oh rumah kamu juga, Ya. udah dibeliin rumah? Iya aku Masya beliin Allah. rumah. Komentar netizen ada, coba kita baca lagi. Ada komentar netizennya, bunyinya adalah kalau parkirnya nggak di garasi ya salah lah Pak, katanya gitu. Yang berikutnya, pindah rumah lah, beli yang lebih besar biar mobil bisa masuk semua ke garasi. Tempatnya dulu di parkiran, baru beli isinya. Hah? Tempatnya, oh dipikirkan baru beli isi. Aduh bacanya aja udah kurang cairan. Oke, yang berikutnya. Katanya gara-gara tamu Arafah parkir mobil sembarangan ya. Kalau gitu sih emang harusnya disediain tempat parkir yang bikin jalan orang lewat kehalang. Jujur kalau cuma tahun apa nih? Kalau cuma tahun kali nggak apa-apa lah, tapi kalau sering bang. Setahun sekali lebaran setahun sekali. Kalau aku guru bahasa Indonesia, aku stres sih baca tulisan ini. Yang berikutnya, namanya juga tetangga kita yang beli kipas, mereka yang muter. Ini pantunnya lucu banget. Yang berikutnya, pertanyaannya, garasi lu muat gak buat 3 mobil? Jangan-jangan parkir di pinggir jalan. Kasih aku aja mobilnya kak, garasiku kosong soalnya. Nah ya ada 2 pilihan ya. Beli mobil dulu baru mikirin garasinya atau beli garasinya dulu mobilnya belakangan. Yang berikut, udah nggak ada lagi. Oke baiklah. Gitulah, mudah-mudahan terselesaikan ya Arafah. Kalau memang nggak ada garasinya, jangan titip di aku juga nggak ada garasinya. Oke baiklah. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga membahas sesuatu yang juga masih ramai diperbincangkan terkait masalah donasi begitu ya, yang menyangkut nama Novi dan juga Agus. Seperti apa sih? Kemarin akhirnya Novi ini menggelar press conference setelah sebelumnya nggak mau
apa istilahnya nggak mau memperkeruh suasana gitu. Apa yang akhirnya membuat Novi mau mengklarifikasi dari sisinya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Pratiwi Novianti, konten kreator kelahiran 1994 ini merupakan mantan pramugari yang berhenti tahun 2020 karena ingin menjadi aktivis sosial dan terkenal dengan aksi membantu orang dengan gangguan jiwa serta memiliki channel YouTube dengan 5,4 juta subscriber hingga mendirikan yayasan sosial bernama Rumah Peduli Kemanusiaan. Salah satu yang Novi tolong adalah Agus Salim, korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh rekan kerjanya diduga karena sakit hati oleh Agus hingga mengakibatkan luka bakar dan kebutaan. Novi yang awalnya membuka donasi untuk cangkok mata Agus di Instagram dan YouTube-nya hingga terkumpul donasi sebesar 35 juta ini meminta bantuan publikasi kepada Denny Sumargo hingga donasi yang terkumpul sebesar 1,4 miliar. Novi yang mengaku curiga dengan Agus karena tidak transparan ini menemukan mutasi puluhan juta yang ditransfer ke rekening keluarganya serta pengobatan Agus yang masih menggunakan BPJS. Bagaimana tanggapan Novi yang dilaporkan Agus Salim atas dugaan pencemaran nama baik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Novi dan didampingi oleh kuasa hukumnya Brian dan juga ini pengurus yayasan ya, Gary. Oke, baiklah. Kita lihat dulu sebelum kita membahas seperti apa sih press conference keterangan yang diberikan oleh Novi kemarin. Kita lihat berikut. Oke, baik, kita mau nanya ke Novi dulu ya. Novi, sejak kemarin ada gugatan dari pihak Agus gitu tentang pencemaran nama baik dan juga gugatan tentang penggelapan dana dan lain sebagainya. Kamu kan sempat tidak mau, kita sempat beberapa kali mengundang, kamu masih belum berkenan untuk hadir begitu ya. Apa yang membuat kamu akhirnya kemarin mau menggelar press conference? Jadi emang awalnya kita sudah pikirkan matang-matang terkait pengumpulan bukti, dokumen dan lain-lain. Karena tidak mau memperkeruh keadaan pada saat itu, jadi belum mau untuk diwawancarai karena takut juga blunder dan kita salah memberikan statement. Jadi apa yang berbeda saat ini? Saat ini karena sudah menjalani preskon, sudah menjelaskan bukti-buktinya sesuai dengan fakta yang ada, dan saat ini kita hanya menjalani proses yang ada. Kamu kan di situ kan sempat sedih gitu meneteskan air mata, terutama ketika kamu menjelaskan bahwa ini pertanggungjawaban kamu bukan cuma di dunia tapi juga akhirat. Ada dana-dana dari donatur yang perlu dipertanggungjawabkan. Apa sih yang kamu rasakan ketika menjelaskan itu gitu? Sedih ya, karena nggak nyangka yang pertama kita niat nolong, saya yang berjuang untuk dia tapi ternyata saya dilaporkan gitu. Jadi nggak nyangka hal ini terjadi, karena kita mikirnya mau melakukan yang terbaik untuk si Mas Agus ini, untuk segera dioperasi, untuk kita berjuang sama-sama mengobati secepat mungkin, tapi ternyata tidak mendapatkan feedback baik gitu aja. Nah, awalnya kamu sampai akhirnya memutuskan untuk membantu Agus gitu, apa sih yang mendorong kamu pada saat itu? Kepedulian dan kasihan. Karena ada banyak orang yang membutuhkan. Kenapa waktu itu kamu terketuk hatinya oleh Agus, kasus yang dialami Agus? Karena waktu itu keluarga minta tolong sama kita. Yang pertama, akhirnya kita datang ke sana. Saya melihat kondisinya yang benar-benar, aduh itu luka di semua badannya. Akhirnya kita melakukan penggalangan donasi. 2 hari kita menyerahkan donasi sebesar 35 juta. Dan saya berpikir di situ 35 juta ini tidak cukup untuk melakukan operasi gitu. Karena yang dia keluhkan adalah jam kesda yang waktu itu agak lama prosesnya. Nah, akhirnya saya berpikir lagi ini gimana caranya Mas Agus mendapatkan donasi yang lebih banyak, bantuan dari masyarakat. Akhirnya saya minta tolong sama Bang Denny Sumargo. Untuk kemudian diwawancara sehingga itu viral, sehingga terbuka lagi kesempatan untuk orang yang mau berdonasi. Dan donasi itu langsung ke rekening yang bersangkutan pada saat itu. Sebenarnya Bang Denny sudah bilang mengechat saya pribadi akan mencantumkan rekening yayasan. Tapi ternyata pada saat di lokasi tersebut, Mas Agus dan keluarga yang meminta untuk dicantumkan rekening pribadi. Kamu pada saat itu sebetulnya masalah nggak? Kan kalau open donasi pribadi sebenarnya nggak boleh. Gitu. Jadi makanya pada saat kita tahu itu setelah tayang. Jadi setelah tayang di YouTube Bang Denny, aku loh, kok rekening Mas Agus gitu. Akhirnya kita hubungi, kita hanya minta tolong untuk
ya udah yang penting transparansi karena sudah terlanjur ya, nanti kita tinggal monitor aja untuk apa kebutuhannya. Jadi memang aturannya penggalangan dana publik itu tidak boleh secara personal gitu ya. Individu nggak boleh. Individu tidak boleh, jadi melalui yayasan karena ada pertanggungjawabannya dan itu dikontrol juga oleh ada dari sisi pemerintah ada yang akan mengawasi. Dinas sosial mengawasi. Jadi seperti itu sebetulnya ya aturannya. Gitu. Jadi saat itu nggak apa-apa asal ada laporan yang transparansinya. Nah, ini kamu kan juga sempat mendatangi Agus pada saat tahu bahwa ternyata ada sejumlah dana yang masuk, tapi ternyata tidak digunakan sesuai dengan tujuan semula yaitu untuk pengobatannya, begitu ya. Kamu taunya dari mana itu bahwa ada indikasi ini? Jadi pada saat pertemuan ketiga itu beliau masih belum berbicara tentang donasi tersebut, gitu. Akhirnya kita tanyakan setelah pertemuan ketiga itu dia masih menyampaikan donasi sebesar 500 juta. Padahal di situ sudah masuk 1, sekian. Nah, akhirnya kita meminta mutasi rekening tersebut. Boleh nggak tolong dicantumkan mutasi rekeningnya supaya kita bisa monitor semuanya nih. Dan akhirnya di situ dia bicara bahwa donasi 1,4 sekian. Gitu. Oke. Ada nggak sih resiko yang harus kamu tanggung nih sebagai yayasan ya, begitu ya? Ketika terjadi hal seperti ini sebetulnya pertanggungjawaban kamu, karena kamu kan yang awalnya menggalang dana, kamu yang memperkenalkan juga atau berusaha membuka jalan supaya cerita ini semakin meluas gitu. Secara yayasan ada nggak sih kalau tidak transparan gitu? Ya kalau tidak transparan pastinya yang pertama nama baik lah gitu kan, nama baik. Yang kedua memang pastinya ada pembinaan dari Dinsos gitu kan, karena memang itu kan diatur ada sanksi administratifnya gitu. Jadi ya itu bagian dari resikonya lah, bagian dari resiko. Tapi memang kita jelaskan itu ada urgensinya juga gitu kan, karena memang pada saat itu yang bersangkutan itu sangat-sangat membutuhkan gitu kan, dan butuh tarik cepat dan mereka kendala ATM-nya rusak dan lain-lain gitu. Mereka tuh maksudnya Mas Agus dan keluarganya. Mas Agus dan keluarga. Oke. Jadi makanya ya oke lah dibiarkan dulu begitu ya, asal ada laporannya. Tapi ternyata 3 kali pertemuan tuh dalam jangka waktu berapa bulan berarti? Enggak, berapa bulan cepet kok itu. Enggak, maksudnya kamu bilang pertemuan ketiga dia masih belum ngasih tahu, itu kamu kasih tenggang waktu berapa lama sebetulnya? Cuma berapa hari ya? 14, 16 sampai 3 Oktober sih saya 2 minggu. 2 minggu lah kurang lebih begitu ya. 2 minggu dia tidak memberikan ini, tapi itu sudah terkumpul 1 miliar. Tidak dikasih mutasi itu selama 6 hari. 6 hari kurang lebih. 6 hari kurang lebih. Dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Oke. Nah, akhirnya kan kamu sempat datang dan kamu sempat membuat videonya gitu untuk bertanya langsung kepada pihak Agus dan keluarganya. Dan video ini ada beberapa yang kamu tayangkan juga melalui sosial media kamu ya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Iya, dari sejak itu kemudian ya publik mulai tahu bahwa dari hasil penggalangan dana itu tidak digunakan untuk berobat, ada yang digunakan untuk membayar hutang-hutang, terus kemudian untuk keluarganya dan pokoknya kebutuhan lain gitu ya. Nah di situ tapi kita lihat bahwa kamu begitu emosi gitu Novi. Apa yang membuat pada saat itu kamu emosi sekali? Jujur karena merasa dibohongi. Merasa dibohongi? Dari pertemuan 1, 2, 3, 4 kita tidak diberikan informasi terkait donasi tersebut. Bahkan mereka hanya mengeluhkan terkait BPJS yang katanya prosesnya lama dan lain-lain. Makanya kita inisiatif. Kalau saya kan karena kepedulian benar-benar terhadap Mas Agus, kita bersurat ke semua instansi untuk meminta bantuan dipercepat lah. Karena gitu, kamu pikir nggak ada uang yang masuk nih. Nggak ada uangnya gitu. Jadi ya udah gimana yang semaksimal mungkin kita bisa lakukan ya, bersurat, permohonan seperti itu. Itu berapa lama itu kamu berjuang sampai menyurut ke semua instansi? Berapa lama ya? Kayaknya sesuatu effort yang nggak mudah gitu. During yang itu aja sih dari 3 sampai 9 itu. Dan pertemuan tadi kan tanggal 11-nya gitu untuk klarifikasi penggunaan dana-dana yang di luar kebutuhan pengobatan. Oke. Dan ini kan kamu tayangkan di sosial media kamu, ada beberapa kali penayangan begitu ya. Apa sih yang membuat kamu ya ini perlu gitu, merasa perlu bahwa ini perlu ditunjukkan gitu kepada khalayak? Karena yang pertama adalah tanggung jawab saya sebagai ketua yayasan, karena ini donasi uang dari masyarakat yang peduli sama Mas Agus ini. Jadi saya nggak mau nanti netizen seolah-olah saya ini menutupi sesuatu yang emang benar itu terjadi gitu. Jadi banyak hal-hal yang saya rasa ini adalah
salah dan tidak benar gitu. Oke, jadi ini dibentuk kamu pertanggungjawaban kamu kepada publik begitu ya, karena kamu yang membuka jalan tadi supaya Mas Agus ini kisahnya banyak dikenal dan banyak bisa menggalang dana. Jadi pembelajaran. Tetapi apa yang terjadi sesudah itu? Karena sesudah ini kemudian viral, ramai, banyak orang yang kemudian menghujat, minta dana kembali ke Mas Agus dan akhirnya ya terus bergulir gitu. Ada Mas Agus juga merasa kayak apa tadi nama baiknya, merasa dipermalukan, direndahkan sehingga kemudian muncullah tuntutan hukum dan ajang sampai sekarang gitu. Apa yang terjadi dari sejak pertemuan, kemudian muncul pertanggungjawaban kamu melalui sosial media itu sampai akhirnya muncul gugatan. Ada komunikasi lagi nggak sih? Kalau komunikasi kita masih berusaha untuk komunikasi untuk Mas Agus, ayo kita ke rumah sakit gitu, ayo karena dia harus ada operasi kelopak mata ya, karena dia nggak ada kelopak mata. Udah harus menjalani operasi, pembuatan bola mata dan lain-lain, tapi belum ada respon. Oke. Jadi sejak pertemuan kamu itu, Pak Mas Agus cerita bahwa sudah masuk dana sekian, kamu kan meminta dana itu dikembalikan ke yayasan begitu ya? Awalnya hanya mutasi. Awalnya hanya mutasi saja. Setelah tahu terdetek bahwa ini banyak transferan keluar sejumlah 450 juta. Kita sepakat. Ya, akhirnya kesepakatan untuk ya sudah di Yayasan yang kelola. Yes, Ya, betul. Yayasan yang kelola. Dan itu pun yayasan sudah mengatur untuk ayo ke rumah sakit. Sudah. Ada. 5 kali pertemuan ada sistem reimbursement ya. Jadi memang setelah dana dipindahkan setelah klarifikasi itu, kemudian kan ada podcast Bang Densu ya. Setelah itu dipindahkan lagi sebesar 300, total 1,3 M. Sejak hari tadi 11 sampai 18 tuh kita masih monitoring pengobatannya dan itu ada 5 kali bill yang memang kita tangani. Sudah dibayarkan. Tanpa ada paksaan. Jadi pemindahan itu secara sukarela. Secara sukarela gitu. Dan pada saat itu, pada saat ketemu nih belum ada gugatan gitu, komunikasi seperti apa dengan Mas Agus? Baik banget. Terakhir waktu di Bang Densu malah ngucapin terima kasih Mbak Elminya ya. Ngucapin terima kasih, terus bilang dipercayakan ke yayasan, Tenovi baik dan lain-lain, itu masih ada semua chatnya. Oke. Tiba-tiba ada gugatan itu apa? Kan gugatannya 2 ya, pencemaran nama baik, laporan ya, dan penggelapan begitu ya. Laporan polisi. Laporan polisi. Ini siapa yang mau menjelaskan? Pihak kuasa hukum ya. Gimana sih sebetulnya ini bisa nggak sih sebenarnya di laporan seperti itu gitu? Ya, menjadi hak warga negara Indonesia apabila merasa dirugikan atau kepentingan terganggu, dia mempunyai hak untuk itu, untuk melaporkan. Akan tapi bagaimana itu laporan itu dapat dijalankan dan nantinya secara hukum dapat diproses di peradilan untuk dibuktikan apakah ada kesalahan, unsur kesalahan, ya kita lihat nanti. Tapi untuk hak sendiri itu bisa saja. Oke. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, kamu sendiri ketika tiba-tiba muncul gitu, ada gugatan ke kamu, apa reaksi kamu sih sebetulnya? Ya hanya sedih sih. Sedih. Iya. Tapi bukan berarti jadi dendam atau benci, nggak sama sekali. Itu Sedih hak aja. dia, ya sedih aja. Setelah ada gugatan, masih ada komunikasi lagi nggak dengan pihak Mas Agus dan keluarga? Sebenarnya masih, kita Masih? baik-baik aja sebenarnya. Jadi di luar pemberitaan ada ya kan gugatan, ada statement-statement, itu kalian masih berkomunikasi? Itu dari yayasan sendiri memisahkan ya Kak. Jadi proses pengobatan biarlah tetap berjalan. Kalau urusan hukum silakan berjalan. Nah, urusan hukum kan seperti itu ya. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Nah ini kemarin ada pesan dari Mas Agus gitu ya, karena kemarin kan sempat diundang juga di pagi-pagi Ambiar, ya Ambiar gitu. Terus dia bilang ada sempat bisa melihat sedikit gitu kan, ada melihat warna, bisa juga. Tapi kemudian ada juga keterangan bahwa dari pihak BPJS tidak bisa mengcover biaya pengobatan itu karena ya karena kejadiannya adalah kejadian itu yang tidak ditanggung oleh BPJS. Sehingga kemudian Mas Agus mengirimkan pesan berikut ini, coba kita lihat. Dia bilang diminta dijenguk begitu, jangan cuma di sosial media saja. Malah saya nggak berkeluar-keluar di media sosial. Kita usaha sudah bersurat ke rumahnya gitu, kita sudah menelpon berkali-kali, tapi tidak ada respon. Bersurat ke rumahnya itu apa kalau boleh Dari tahu konteks? yayasan. Dari yayasan? Jadi dari yayasan itu memang kita juga selalu telepon, selalu chat, tidak direspon. Akhirnya kita bersurat ke rumah yang memang mereka tempati di sini. Itu kita surat juga diterima oleh istrinya, tapi memang tidak ada respon lagi. Oke, bersurat ini konteksnya untuk pengobatan? Untuk pengobatan bahwa itu tadi ya kita memisahkan gitu kan, proses hukum silakan, pengobatan yayasan tetap berjalan kok. Oke, jadi sebenarnya rencana untuk operasi dan lain sebagainya itu visible ya, memungkinkan? Sangat visible dan mereka memegang rencana tindakannya dari rumah sakit yang memang kita urus itu.
Memang mereka juga pegang, mereka juga tahu, mereka tahu jadwalnya, tapi mereka tidak datang atau sengaja tidak datang, kita nggak tahu, itu yang mau kita konfirmasi. Makanya disuratin kenapa nggak datang. Oke, tapi kalau menjenguk langsung ke rumahnya belum ada lagi ya? Belum. Kenapa? Karena jujur kalau kita pribadi kan ketika kita mau datang ke rumah orang otomatis kita komunikasi dulu dong. Secara etika sebenarnya seperti itu. Gak mungkin kita tiba-tiba mau ke rumah saudara aja pasti kita menghubungi, apalagi ini notabene klien kita gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi karena belum ada respon dari pihak Agus makanya ya tidak berani datang juga begitu ya. Tapi sudah ada plan pengobatannya. Sudah. Dan sudah sama-sama tahu juga. Mas Gary sendiri melihat itu statement Agus, jadi apa yang ingin disampaikan? Justru kita memang juga banyak melihat, justru banyak dari Mas Agus dan keluarga maupun kuasa hukumnya itu memberikan statement melalui medsos. Padahal mereka itu, beliau itu pegang nomor kita secara pribadi gitu kan. Maka dari itu kita setiap mendengar dari medsos, kita selalu japri, kita telepon tapi nggak diangkat, nggak dibalas. Ya, makanya kita bersurat, juga tidak direspons gitu kan. Makanya kita bingung komunikasi seperti apa yang memang akan yang dibayangkan oleh Mas Agus dan keluarga. Kita sih terbuka aja, tinggal respon aja. Ini kan ketika kasus ini viral, ramai banyak statement-statement yang keluar begitu ya. Ada kemudian sempat ada statement tuduhan kamu katanya, wah ini dia menggunakan narkoba sampai kamu harus membuktikan dengan tes rambut gitu ya. Ada banyak statement di luar sana yang barangkali juga mungkin menyinggung pihak yayasan maupun pihak Novi secara pribadi. Ini dari kuasa atau dari ini wakil kuasa hukum, ada nggak sih tindakan yang juga akan diambil gitu untuk meredam, karena ini kan kasus hukum ini pertanggungjawaban yayasan. Dan hubungannya dengan Agus juga beda lagi. Betul. Jadi untuk sementara ini memang kami tim advokat yang mengurusi yayasan dan Novi lebih mengedepankan bagaimana masalah Agus ini diselesaikan terlebih dahulu. Oke, kesehatannya dulu ya. Untuk masalah ini bagaimana, karena tadi yang sudah disampaikan oleh Novi dan Gary juga, terus terang yayasan tuh udah menyampaikan ini tidak ada donasi, dana donasi tidak ada, ayo pergunakan untuk kesehatan gitu. Itu fokusnya itu dulu, terkait dengan nanti ada pihak-pihak yang menyampaikan berita yang narkoba dan lain sebagainya yang menyerang pribadi Novi, sudah kami arsipkan. Oh, sudah diarsipkan? Sudah diarsipkan per person, lengkap, banyak sekali memang. Tapi ya kita arsipkan saja terlebih dahulu. Untuk nanti ke depannya ya kita lihat saja, tapi ya fokus sekarang adalah bagaimana pengobatan Agus berjalan. Kalau ada tuntutan untuk minta diaudit juga sudah siap ya? Sudah siap. Luar biasa, Novi mau buka semua terang benderang. Jadi kalau memang audit kan harus ada kewenangannya juga, dan memang kita biasanya itu nanti di akhir tahun. Oh, di akhir tahun memang ada. Ini sebentar lagi kan akhir tahun ya? Betul. Nanti kita akan berbincang lagi, ada Ola Ramlan juga yang mau kita tanya-tanya ya. Setelah berikut ini, tetap di Rumbi terus.